Orang semangat. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan sekali lagi baik Tuhan. Ada sukacita, rasa bahagia. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengapa kita pada hari ini dari kitab Yehezkel, ya, Yehezkel 37. Yehezkel 37. Mulai ayat 1 sampai 14. Firman ini panjang. Tapi perlu kita renungkan, kita tangkap apa yang mau Tuhan katakan pada kita pada minggu kita pada hari ini. Kalau judul berikutnya di sana, kebangkitan Israel. Kebangkitan Israel itulah kalau firman Tuhan kan ini. Kalau sudah ketemu, sudah bangkit berdiri dan kita membaca kitab secara bergantian. Saya baca dari awal pertama dan di ayat terakhir kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kuasa Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ia pun berfirman kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi nafas ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku memberi ulat-ulat padamu dan menumbuhkan daging padamu, serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan menafasi supaya kamu hidup kembali, maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, terdengarlah bunyi, sungguh bunyi gerak-gerik, dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat ada ulat-ulat padanya dan daging utuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku berbuat seperti yang dikatakan, nafas masuk dalam mereka sehingga mereka hidup kembali dan menjadikan suatu perkara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap, putuslah hidup kami. Sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka bumi dan membangkitkan kamu dari mana dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Hai umatku, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu
dan aku akan menempatkan kamu di dalamnya. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Katakan haleluya. Silahkan duduk Bapak Saudara sekalian. Kita memasuki minggu yang keempat, ya, minggu keempat. Namun masih ada minggu yang kelima. Jadi satu minggu lagi kita jalani bulan Maret ini, ya, bulan Maret ini. Jadi kita tidak artinya waktu begitu cepat. Kita sudah rasakan, oh sudah tanggal 22 Maret. Beberapa hari lagi bulan Maret akan kita lewati, ya, akan kita lewati. Kita masih terus berjalan dan kita terus berjalan. Dalam kalender gereja ini saya sampaikan, kenapa? Karena inilah deretan-deretan dari gereja-gereja yang percaya, karena ini terus nanti menunjuk kepada peristiwa Paskah dan terus berjalan satu tahun penuh. Jadi minggu ini disebut Minggu Judika. Nah, minggu ini disebut Minggu Judika. Apa arti judika yang dimaksudkan di sini? Memohon keadilan dari Allah. Memohon keadilan dari Allah. Kalau secara lengkapnya yang dimaksudkan, berikanlah keadilan bagiku ya Allah. Jadi melalui Minggu Judika kita sebagai umat Tuhan berkata, Tuhan berikanlah keadilan kepadaku dalam menjalani pergumulan hidup kita. Di tahun yang sudah kita jalani, tahun 2026, mulai dari bulan Januari sampai bulan Maret ini, kalau kami ada sebagaimana ada, Tuhan kami mau tetap keadilan-Mu bagi kami. Amin. Supaya kami memperoleh keadilan, kami berjalan Tuhan untuk menyongsong, yakni kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, agar kami menjadi orang yang memilikinya oleh kasih. Karena itu, apakah yang mau Tuhan katakan kepada kita, Tuhan yang mau ajarkan kepada kita, Tuhan yang mau Tuhan kuatkan, nasihatkan kepada kita dari firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian ini. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita pada hari ini? Inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Kasih Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Itulah yang mau dikatakan dari firman ini. Kasih Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Karena kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih Tuhan selalu bagi setiap umat-Nya. Walaupun umat-Nya itu selalu juga berdosa, selalu juga melawan, selalu juga menentang umat-Nya. Tapi walaupun akibatnya mereka merasakan, yakni kecelakaan dan sebagainya, bahkan mereka bisa menjadi tertuang. Itu. Jadi untuk inilah firman Tuhan mau berkata kepada kita pada hari ini, pada minggu kita, melalui firman yang sudah kita baca bergantian dengan judul perikopnya sekali lagi, kebangkitan Israel. Firman ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya. Dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ini telah mereka dibuang ke pembuangan. Kalau yang utara itu dibuang ke daerah, ya, yaitu orang-orang Syria. Kalau orang-orang Yahudi dibuang ke Babel. Mereka dibuang karena apa? Karena mereka selalu melawan Tuhan, selalu memberontak Tuhan, sehingga mereka mendapatkan hukuman oleh ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Ingat itulah.
sehingga mereka dibuang ke suatu tempat. Di sana mereka mengalami penderitaan. Di sana mereka mengalami yakni kehancuran kehidupan mereka, kecelakaan dan sebagainya. Itulah kehidupan. Sehingga dalam pandangan Tuhan dengan pembuangan mereka ke Babel, maka itu dilihat sebagai suatu yakni kematian dari seluruh bangsa Israel itu. Ya, kematian dari seluruh bangsa Israel itu. Tapi walaupun begitu, sekali lagi Tuhan mengasihi mereka. Amin. Amin. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan telah memilih mereka sejak awalnya. Dari mulai peristiwa Abraham, Ishak, Yakub, dan ketika mereka dibuang ke Mesir, pergi ke Mesir, dan mereka dibawa keluar dari Mesir. Ingat, dibawa keluar dari Mesir, dan mereka mau dimasukkan ke tanah Kanaan untuk mewarisi janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi setelah mereka di perjalanan juga banyak bangsa Israel hanya melawan Tuhan, menentang Dia, sehingga banyak dari bangsa Israel keluar dari Mesir, seperti kita tahu, mati di padang gurun. Sehingga mereka hanya orang yang lahir 20 tahun ke bawah itu yang hidup masuk ke tanah Kanaan. Setelah mereka dijanjikan, engkau tetap setialah kepada Tuhan, seperti yang kita tahu ketika Joshua membawa mereka masuk, sehingga mereka mengambil janji, apakah engkau beribadah kepada Tuhan atau enggak, sehingga mereka berjanji, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Sekali lagi mereka terpengaruhi oleh kondisi situasi yang terjadi. Setelah mereka merasuk di tanah Kanaan, banyak godaan, banyak Tuhan tantangan dan sebagainya, sehingga mereka selalu untuk terpengaruh dan menjauh Tuhan dari dirinya, sehingga Tuhan terpaksa juga, istilah manusia, terpaksa mereka harus dibuang ke luar. Seperti tadi, Israel dari utara ke daerah Syria, dan orang-orang Yahudi ke daerah Babylon. Dan kehidupan orang yang ada di buang ini dilukiskan di sini, sekali lagi digambarkan di sini seperti mereka yang sudah mati. Haleluya. Mereka karena tidak lagi imannya sudah habis, kehidupannya tidak ada lagi, hidupannya tidak lagi hidup kepada Tuhan. Namun karena Tuhan telah memilih dia, sekali lagi Tuhan telah memilih dia, maka kasih Tuhan kepada mereka tidak pernah berakhir. Maka Tuhan berjanji untuk menyelamatkan. Karena untuk itu maka dipakailah Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel, sehingga disebut namanya dia anak manusia. Dia sebut dan sekali itu engkau anak manusia, engkau pergilah kepada mereka bernubuat, sampaikanlah firman Tuhan kepada mereka. Kalau kita baca mulai dari awal pertama, bagaimana dia bisa pakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan yang mau inginkan, mau lakukan kepada mereka, dia pergunakan melalui Nabi Yeskiel ini. Dari seluruh nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel, kita tiba pada ayat yang ke-37 ini, yang dikatakan di sana tadi,
kebangkitan Israel itu dibuat judulnya. Tapi tadi inilah yang mau kita lihat tadi, bagi kasih Tuhan menyelamatkan umatnya. Haleluya. Amin. Sehingga apa yang dialami oleh bangsa Israel itulah sebagai gambaran, lukisan juga dari setiap umat sepanjang zaman, termasuk dengan kita juga hari ini. Amin. Bagaimanakah hidup kita selama yang sudah kita jalani, yang sudah kita lewati? Apakah kita juga seperti mereka bangsa Israel ini selalu memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan, sehingga mereka sudah dalam diri Tuhan mereka sudah seperti yang dibuang, bahkan dianggap seperti sudah, yakni yang mati di hadapan Tuhan. Tapi kasih Tuhan bagi mereka juga bagi kita. Haleluya. Haleluya. Karena kita percaya kita juga telah dipanggil Tuhan seperti bangsa Israel menjadi umatnya. Ya, panggil juga seperti Israel sebagai umat. Maka Tuhan mau berkata kepada kita pada hari ini juga seperti pada bangsa Israel, engkau jemaat yang hadir beribadah pada hari ini, Tuhan mau berkata kepadamu, kasih Tuhan mau menyelamatkanmu. Hidupmu yang sudah kau lewati, yang sudah lama engkau di mata Tuhan, ketika engkau melawan, menentang dan sebagainya, engkau dilihat sebagai sudah mayat-mayat, bahkan kayak seperti tulang belulang yang sedang berserakan. Ya, hidupmu ini di mata Tuhan tidak ada lagi. Itu maksudnya tidak lagi. Kalau engkau sudah melawan, menentang, tidak setia kepada Tuhan, engkau binasa dalam hidupmu. Tapi walaupun begitu, Tuhan berkata, Tuhan mengasihimu dan Dia mau menyelamatkanmu. Haleluya. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita pada hari ini seperti yang kita baca dalam firman ini, yang sudah kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ada hal, dua hal yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman ini yang telah kita baca. Kalau tadi sudah kita baca dari mulai ayat 1-14 secara bergantian, tapi apa yang mau Tuhan katakan mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ingat, ayat 1 sampai ayat ke-6. Seperti dituliskan tadi di sini, kuasa Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Dilukiskan bangsa Israel yang ada dalam pembuangan itu seperti tulang-tulang yang ada di lembah. Ingat, di lembah. Karena mereka sudah memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhannya. Di mata Tuhan mereka sudah seperti yang sudah mati. Demikian juga kepada kita. Engkau juga jemaat GPD Bantul. Hidupmu selama yang sudah engkau lewati, kalau engkau tidak setia kepada Tuhan, engkau melawan Tuhan, engkau menuruti kemauan kehidupanmu, engkau di mata Tuhan, engkau sudah seperti ada dalam lembah-lembah, seperti hanya tulang-tulang yang berserakan. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, Tuhan mau mengatakan kepada kita, seperti dikatakan tadi, dia dikatakan kepada Nabi Ezekiel ini, masih mungkinkah bisa dia hidup? Katanya kepada sang Nabi itu, sehingga sang Nabi berkata, Tuhan Allah engkau yang mengetahui dan sangat betul. Kalau begitu, engkau Nabi pergilah ke tulang-tulang itu. Amin. Amin. Pergilah.
Katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka apa yang mau Tuhan katakan kepada mereka. Itu makanya kalau kita baca di sini tadi di ayat yang kelima ini, kita perhatikan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Ya, lebih dari ayat 4, ia pun berfirman kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, ya, tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulangan, perhatikan, hai tulang-tulang, ya, tulang-tulang ini, ya, kepada tulang-tulang ini, lihat, aku memberi nafas ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Ya, beginilah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kalau kita pikir, bagaimana mungkin orang yang sudah mati hanya tulang belulang bisa mendengar firman? Tidak mungkin kan, logika kan sebenarnya. Tapi bagi Tuhan yang mustahil. Amin. 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 Dia juga berkata kepada kita seperti tulang-tulang itu, engkau, dengarkanlah firman Tuhan yang sedang berbicara kepadamu. Katanya juga kepada kita. Inilah yang mau dikatakan kepada kita pada hari ini. Yang sebagai hal yang pertama, responi atau bekal terhadap firman Tuhan. Responi dan bekal terhadap firman Tuhan. Setiap kita datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan selalu menyapa kita dan berkata kepada kita, apakah kita buka telinga kita? Kita tangkap firman Tuhan yang telah menyapa kita. Kita renungkan firman Tuhan itu yang telah berkata-kata atau menyapa kita. Itu yang mau perlu kita renungkan pada hari ini. Sedangkan kepada mereka tulang belulang mengatakan, dengarlah firman Tuhan, engkau akan berikan nafas kepada mereka. Itulah hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dia sendiri pernah berkata kepada ketika dia masuk ke Yerusalem, sehingga mereka bersorak-sorak. Kenapa begitu? Sehingga dia bilang, batu-batu ini pun bisa untuk bersukacita menyambutku. Amin. 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 Ingat, batu-batu ini pun. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Walaupun kita sudah dilukiskan seperti tulang-tulang belulang yang sedang berserakan di lembah-lembah, tapi dia berkata kepada kita, engkau pada hari ini, pada minggu Judika ini, maka engkau mendengarkan firman Tuhan yang mau menyapamu. Karena kalau kau mau mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keadilan kepadamu. Amin. Amin. Itu yang mau dikatakan. Seperti mereka juga yang berulang itu akhirnya mendengarkan suara Tuhan. Ingat, mendengarkan suara Tuhan. Kita perhatikan sana, bagaimana akhirnya tulang belulang itu bergerak dari yang satu dengan yang lain, menyatu, menemui tulang-tulang mereka masing-masing. Ya, karena dia berserak. Dia berserak, mungkin sudah ada di sana tulang yang satu, tulang yang sana, sehingga di sana dia bertemu kembali, menemukan yakni setiap tulang-tulang mereka semua bersatu. Coba kita, karena Tuhan sangat berubah, Tuhan sangat berubah. Karena itu mari kita perhatikan dengan baik, mari kita simak dengan baik dalam diri kita ini.
untuk selalu peka mendengarkan firman. Jangan kita masuk ke telinga kanan, keluar dari apa? Telinga kiri. Sehingga ketika kita pulang dari rumah Tuhan, sebagaimana kita datang, begitu juga kita pulang. Karena kita datang memang ke rumah Tuhan. Kita memang ketika kita memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita masih ikut bertepuk-tepuk tangan memuliakan Dia. Kita masih menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita sudah tutup telinga kita. Di zaman teknologi yang canggih ini, boleh saja kita di situ dulu, seperti nampaknya aman-aman sentosa. Tapi mata kita melirik ke bawah, membuka handphone kita, menonton apa yang kita sukai sampai khotbah selesai. Sehingga kita pulang, tidak tahu kita apa isi. Kita tidak tangkap firman. Kita pulang, tidak pernah ada perubahan di dalam diri kita. Tapi Tuhan mau berkata, jangan engkau seperti itu. Ya, peka terhadap firman Tuhan. Apa yang mau dikatakan kepada kami, kita tangkaplah, renungkanlah, gumulilah, dan hidupilah. Sehingga Dia yang membentuk kita, Dia memproses kita menjalani hari-hari kita. Bahasanya kita jalani ini. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Untuk ini kita dengarkan firman Tuhan, nasihat daripada yakni Musa sendiri ketika dia menyapa seluruh bangsa Israel itu sendiri kepada Musa yang serat yang masih muda itu. Dia katakan dalam Ulangan 30 ayat 10, dikatakan di sana, apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya, dan apabila kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Artinya kalau kita tangkap firman Tuhan, maka hati kita berbalik kepada Tuhan dengan seluruh hati dan jiwa kita. Kita serahkan sepenuhnya, Tuhan, lakukanlah kehendak-Mu di dalam diriku. Amin. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Itulah yang pertama. Apa yang kedua? Yang kedua ini agak lebih panjang. Ya, kedua ini agak lebih panjang. Ya, karena apa? Dari kitab Ezekiel ini, ingat dari ayat yang ke tadi. Ezekiel yang dari 17 kita perhatikan. 37. Ya, dari ayat ke-7 sampai ke ayat yang ke-14 ada dua hal yang kita lihat di sana. Ya, dua hal yang kita lihat di sana. Kalau kita perhatikan mulai ayat 7 dikatakan tadi, setelah di situ katakan ya supaya berikan nafas kepada mereka supaya mereka kembali hidup, maka seperti katakan tadi dia berbuat dan semua mendengarkan, yakni tulang belulang itu seperti katakan mulai berdiri-diri yang satu dengan yang lain, mereka bertemu satu dengan yang lain, sehingga mereka katakan sudah bertemu tulang belulang itu dan ada kulit-kulitnya, dagingnya ada melengket mulai di sana. Ingat, mulai lengket di sana. Ya, sudah itu lengket maka dikatakan di sana, masuklah engkau nafas ke dalammu supaya engkau hidup. Ya. Tapi sudah itu melengket, belum lagi cukup untuk itu, bukan hanya itu, tapi engkau bagaikan sedang kubur, engkau juga akan dibuka, dihidupkan dari kuburan itu, dilepaskannya, dan engkau akan juga diberi roh kepadamu. Amin.
Dua hal yang Tuhan katakan kepada kita, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita nafas kehidupan dan juga roh Tuhan di dalam diri kita. Amin. Karena nafas Tuhanlah yang bisa buat kita berbuat, bertindak, dan rohnya lah yang bisa memampukan kita untuk berperilaku. Itu kita lihat. Inilah yang mau katakan kepada kita yang kedua kali. Dua kali dikatakan, maka Tuhan memberikan nafas hidup dan rohnya agar engkau untuk hidup kembali. Kalau kita kembali, bagaimana nafas ini? Nafas ini tidak datang dari sendiri dengan sendiri otomatis masuk ke dalam diri kita, enggak. Kalau kita baca itu dan kita perhatikan di dalam Kejadian 2, coba kita lihat Kejadian 2 ayat. Ya, kita lihat Kejadian 2. Kita perhatikan Kejadian 2 ayat 7, dikatakan di sana, kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah mereka itu menjadi makhluk hidup. Amin. Nafas yang ada dalam diri kita ini adalah nafas dari Allah itu sendiri. Bukan angin-angin yang begitu saja yang ada di alam ini, bukan. Tapi nafas Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi hidup. Artinya apa di sana? Dengan diberikan nafasnya, Tuhan memberikan kehidupannya kepada kita. Haleluya. Haleluya. Dia berada dalam diri. Seperti tadi, maka dia katakan setelah dia masuk, diberikan nafas itu dan masuk, baru dia hidup kembali. Kenapa tadi? Karena kenapa dia bisa masuk yang nafas itu? Karena dia respon kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Kita juga begitu. Kalau kita respon kepada firman Tuhan, maka nafas Tuhan selalu masuk ke dalam diri kita, memberikan hidup yang kekal di dalam diri kita. Hidup kekal tetap dalam diri kita. Diberikan hidup selalu dalam diri kita. Dia ada memproses kita, dia ada memperbarui kita, dia ada mengolah kita, membuat kita dapat bertindak, berbuat seturut kehendak Dia. Tapi cukupkah orang ini hanya itu? Tidak. Tapi juga dia dengan ayat kita baca lagi. Kalau ayat berikutnya kita perhatikan di sana, maka setelah dia baca, setelah pokoknya tadi, maka setelah ayat 7 sampai tadi mulai ayat berikutnya, maka dia setelah dia membangkitkan, diberikan rohnya kepada mereka. Siapa roh itu? Roh itu adalah Allah itu sendiri. Allah itulah yang memimpin kita. Roh itulah yang mengajar kita. Roh itulah yang menuntun kita, memampukan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dialah yang berkuasa, berdaulat di dalam kehidupan kita. Inilah yang perlu kita renungkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Karena kalau tanpa Tuhan tidak akan mungkin kita berbuat apa. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup dan sama sekali tidak berguna. Ya, rohlah sekali hidup, roh yang berguna. Karena roh itu makanya dalam roh ini ada dalam dirimu, ada penuntunmu, ada menguatkanmu, ada menopangmu, memampukanmu menjalani pergumulan hidup kita. Karena di hadapan kita masih banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan dan lain sebagainya. Tapi di sana kita diberi kekuatan,
diberi kemampuan, diberi pertolongan. Haleluya. Ketika Yesus berkata, kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan memberikan roh kepadamu, supaya roh itu akan mengajarkan, memimpinkan, menuntunkan kepada kebenaran. Kalau dia baca di sana dikatakan oleh Yesus sendiri dalam seperti Yohanes 14 ketika dia berkata, aku pergi kepada Bapa. Itu dia begitu peduli perhatian. Karena itu kalau kita mau betul-betul menjalani hidup kita ini dalam hidup ini, ingat, dalam hidup ini perjalanan kita, pergumulan kita ke masa depan, mari kita betul-betul memulai ini. Kita kita teguhkan, kuatkan, kita selalu berserah kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan senantiasa menyelamatkan kita. Haleluya. Dia tidak pernah melepaskan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Tidak pernah. Karena itu sekali lagi mau dikatakan, jangan engkau seperti kepada bangsa Israel. Kau terus menentang dia, melawan dia, ya, dan membinasakan hidupmu dari sendiri. Itu sebabnya engkau akan mengalami yakni perbuatan itu. Hidup susah menderita. Maka karena itu harus kita renungkan, kita tanggapi. Mari kita pegang dengan kuat dalam diri kita, menjalani pergumulan kita ke masa yang tidak jauh, sehingga kami diberi kekuatan, kita diberi kemampuan menjalani pergumulan kita dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Karena Tuhan tak pernah melepaskan, membiarkan umatnya yang selalu bersandar dan berserah ke dalam tangan. Amin. Amin. Marilah kita renungkan ini. Dan untuk mengakhiri firman ini, kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini sudah biasa ini bagi kita. Kita perhatikan dan 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dia. Dia berikan hidupnya, dia peduli dan perhatian kepada umatnya. Itulah kasih. Kasih adalah penyembuhan. Kasih adalah siap untuk mempertaruhkan hidupnya, nyawanya sendiri bagi orang yang dikasihi. Itulah yang Tuhan. Kalau dia sendiri sebagai Tuhan mau memberikan, mengorbankan hidupnya, ya, mengorbankan hidupnya, apalagi kita, apakah kita tidak mampu mengorbankan diri kita untuk Tuhan? Tidak mampu kita untuk memberikan seluruh hidup kita, raga kita untuk Tuhan? Tidak mampu kita memberikannya, mempertaruhkan seluruh nyawa kita juga untuk Tuhan? Langkah-langkah kita, seluruh hidup kita, maukah kita untuk Tuhan? Mau? Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan engkau sudah berkorban untuk, kau berikan nyawa hidupmu, bahkan kau mati di kayu salib untuk melepaskan kayu yang mati. Aku pun Tuhan beri kekuatan seperti engkau untuk memberikan hidupmu, untuk berkorban juga, untuk meresponi kasihmu dalam hidupmu. Dan hidup yang aku hidupi ini, aku tetap setia kepada. Bertahanlah itu dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita sampai ke akhir hidup kita. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan ambil bagian dari meja Tuhan, sekaligus supaya kita dikuatkan. Dan inilah